Ini semuanya saya baca dengan rahang lebar. X, sad, kelamin, sex, gak usah pakai nafsu, oke? Sex, math, pengetahuan dibaca can, oke? What's up guys, and good morning, and today I'm going to explain a bit about how to sound like a native. Kali ini kita akan bahas sedikit bagaimana supaya berbicara seperti bule, oke? By learning English pronunciation, dengan cara belajar pronunciation. Oke, sebetulnya apa itu pronunciation? For you guys who are beginners, untuk teman-teman yang baru pemula, pronunciation ini adalah how to sound the word, oke? Bagaimana cara membunyikan kata yang benar, oke ya? Jadi nggak ngasal. Nah, kenapa begitu teman-teman ya? Karena bahasa Inggris, kita tahu bahasa Inggris bukan phonetic language, dia bukan bahasa yang alfabetnya sama dengan bunyi dalam kata, oke ya, itu sangat jauh banget. Itu sebabnya kita perlu belajar tentang phonetic symbol. Nah, phonetic symbol ini dia ada dalam seluruh kata dalam bahasa Inggris, oke ya. Jadi kalau kita mau membaca kata dalam bahasa Inggris, kita nggak bisa asal nebak sebagaimana yang kita belajar di alfabet. Misalnya kata huruf A dalam bahasa Inggris hanya A, itu dibaca A, tapi pada kata kecil nggak dibaca small, tapi dibaca small. Nah, kayak gitu-gitu tuh nanti kita harus cek sendiri di dictionary like Oxford, Longman, atau Webster. Kamus-kamus seperti itu dia menyediakan simbol-simbol seperti ini, biar kita nggak ngasal nebak kata dalam bahasa Inggris. Oke, itu tujuannya mengapa we have to learn about this phonetic symbol, atau yang lebih dikenal dengan International Phonetic Alphabet. Oke ya. Nah, the first we have to learn about it. Di sini ada vowels, oke ya. Vowels itu adalah pecahan dari bunyi hidup seperti a, i, u, e, o. Dalam ilmu pronunciation ini disebut dengan vowel. Itu pecahan dari bunyi a, i, u, e, o tadi. Nah, vowel sendiri terbagi tiga. Ada short atau lax, bunyi yang ringan atau pendek. Kemudian juga nanti ada tense atau long, yang panjang, atau biasanya mudahnya sebutnya dua harakat. Kemudian yang ketiga itu ada glide atau diphthong, bunyi yang dalam satu ucapan tapi ada dua bunyi. Satu ucapan dua bunyi gimana tuh? Misalnya I, oke, O, atau misalnya kan ear, oke, itu satu ucapan atau dua bunyi. Itu disebut dengan glide. Nah, perhatikan teman-teman, the first, teman-teman lihat simbol ini. Ini yang seperti E terbalik. Sekali lagi ini bukan alphabet tapi phonetic symbol, oke ya. Di sini yang seperti E terbalik itu bukan dibaca schwa tapi dibaca oke ya. Listen and repeat after me. Oke. Contoh kata misalnya saya sebutkan nah itu seperti itu. Lihat. About. Jadi bukan dibaca about atau about tapi dibaca about. About. I want to tell you about. I want to talk to you about. Jadi dibaca about. British, Amerika, Australia, semua dibaca mungkin agak beda tapi yang beda tipis, tapi yang jelas bunyi e-nya itu sama. About. Australia bilang about. Kalau Amerika seperti about pakai ow. Australianya ow. About. Oke ya. Nah, dua-duanya benar. Oke, pakai aja dua-duanya. And next, teman-teman lihat seperti kata menyerang. Oke. Menyerang ini, huruf A yang saya garis bawahi itu dibaca attack. Jadi, bunyi A yang tidak saya garis bawahi bacanya lebih lama daripada bunyi yang A yang saya garis bawahi. Remember, bunyi schwa itu selamanya tidak pernah dibaca panjang. Remember, oke, itu selamanya tuh, insya Allah. Oke, lihat dibaca about atau attack, seperti itu. And then, how about this? Yang lalu, misalnya teman-teman mau bilang dulu atau dulu banget, long ago, oke, ago atau 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, itu semua dibaca ago, oke ya, dibaca ago. Oke, let's practice in this sentence. Contoh bisa dalam kalimat seperti how about an attack a few moments ago. Oke, how about an attack a few moments ago. Praktik pelan-pelan aja kayak gitu. Ingat, belajar pronunciation tidak perlu ngomong cepat, tapi ngomong jelas, gitu ya. You don't have to speak fast, but speak clear. Nah, coba teman-teman dengarkan
bunyi ini dalam bahasa Indonesia. Oke ya, dalam bahasa Indonesia itu ada contoh, mungkin ada dalam lagu itu, coba teman-teman dengarkan, mungkin agak kocak lagunya ya, but hopefully this song can make you understand easily. Listen. Jadi dia menyebutkan sebuah kisah tentang, dia nggak bilang tentang, oke? Atau misalkan jelita, bukan jelita, oke? Tapi je pakai bunyi sound. Let's go to this. Kita lihat simbol yang seperti beneran, ini kan terbalik. Nah ini teman-teman lihat dalam kamus Longman yang buatan Amerika itu, warna kuning kalau nggak salah, itu simbol ini dibaca ini simbol ini sama. Kalau yang ini simbol yang ada dalam Oxford. Kalau dalam Oxford itu simbolnya begini, tapi kalau dalam Longman simbolnya begini. Dua-duanya itu benar. Nah, everybody look it over here. Di sini misalnya kata mengatakan, oke ya. Nah, ini orang suka salah nih. Mengatakan itu bukan dibaca said atau dibaca said, tapi dibaca said. Lebar aja, said. Akhiran D, said. I said. Oke ya. Contoh lain misalnya musuh, oke ya. Musuh dibaca enemy. Enemy atau sad atau enemy. Bacaannya seperti itu. Alright. Then next, like nanti kata misalnya kata like what, teman, oke ya. Nah, teman tulisan iye itu dibaca friend, oke, friend. Bahasa Inggrisnya 10 dibaca 10, atau bahasa Inggrisnya bekas dibaca X, lebar aja X, oke. Right. Let's practice with sentence. Kita praktek coba dengan kalimat, misalnya I said I met my ex-enemy with 10 friends. Oke ya. I said I met my ex-enemy with 10 friends. Dibaca semuanya lebar. Senyum aja kalau di bagian simbol ini. Oke. And let's go to this. Nah, lihat teman-teman simbol yang seperti huruf apa ya? Huruf I capital atau misalnya satu angka Romawi. Itu dia bukan dibaca I atau bukan dibaca E juga, tapi dibaca antara I dan E, dibaca E. Oke. Agak sulit terima ya, misalnya duduk, oke ya. Itu bukan dibaca sit, tapi dibaca pendek sit. Sit down, bukan sit down, oke ya. Sit down pakai E, sit, oke ya. Next, like this word. Misalnya, bahasa Inggrisnya bukit. Oke ya. Bukan dibaca hill seperti tumit. High heel, bukan heel tapi hill. Oke ya. Bahasa Inggrisnya menit. Oke. Menit dalam bahasa Inggris itu dibaca minute. Oke, minute. Dia menggunakan bunyi E. Oke, minute. Oke, let's practice in sentences like this. I sit in the middle hill for 6 minutes. I sit in the middle hill for 6 minutes. Latih sampai lancar dan benar, seperti itu. Oke ya. Jadi bahasa Inggrisnya 6 bukan 6 tapi 6. Tengah bukan middle tapi pendek aja middle. And then minutes. Oke ya. I sit in the middle hill for 6 minutes. Nah, the last one is this. Teman-teman lihat yang terakhir itu ada simbol Oke ya, beda ya. Kalau yang ini yang simbol ini tadi itu lebar aja ke samping. Tapi kalau yang ini nih dia agak ke gimana ya? Kayak gini teman-teman. Ini saya contohkan misalnya lidah, oke ya. Jadi Jadi bukan tapi Your jaw drop. Jadi rahang teman-teman itu turun atau dia agak membuka ke bawah, oke? Jaw like this. Oke ya. Dan oke ya. Lain tuh. Nah, saya kasih contoh misalnya kayak kata setelah. Itu bukan dibaca af. Mungkin kalau teman-teman dengar British sound dibaca after, tapi Amerika itu dibaca after,
after. Oke, dibaca after. Oke ya, F dibaca A. Oh ya. Nah, dibaca A like this again. Misalnya kayak kata kelas. Class. I joined to the class. Oke ya. I joined to the class after lunch. Oke ya. Class and after. Seperti itu. After and class. Next word like misalnya rangsel. Back. Kayak gitu. Oke. Kayak kata rangsel. Back and pack. Backpack. Bukan backpack. Oke, bukan backpack. Atau misalnya after class and backpack. Bukan kayak gitu. Tapi after class and backpack. Example in sentence like, after the class, I put my black backpack on my back and come back to my camp. Okay? After the class, I put my black backpack on my back and come back to my camp. Listen and repeat after me. After the class, I put my black backpack on my back and come back to my camp. Seperti itu. How to practice this? Simple, right? Coba teman-teman baca sekali lagi. Listen and repeat after me dari sini. About, attack, gak usah dibaca panjang, simbol yang di huruf yang digaris bawahi. Ago, sad, enemy, friend, dibaca semuanya pendek. Set, bukan sit. Hell, bukan heal. Minute, bukan minute. Oke ya. After, class, and backpack. Nah, teman-teman perhatikan, coba dengarkan simbol E di, mungkin agak lebih mudah teman-teman dengarkan lagunya Avril. Oke, coba teman-teman dengarkan ini. Sudah kalian dengarkan tadi kan, dia bilang bukan I miss you, tapi I miss you. Let's look the other examples of Jamrud. Kita dengarkan dari lagu Jamrud ya, yang judulnya Happy Birthday. Kalian dengarkan, dia bilang bunyi E. Alright, jadi dia nggak bilang hari ini, tadi dia bilang hari ini. Hari ini hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun, usiamu. Dia nggak usiamu, oke? Yang ku beri, dia nggak bilang yang ku beri, tapi re. Semuanya dibaca dengan bunyi E. Seperti itu kira-kira. Oke? Alright, let's jump to the example over here. Kemarin kita lihat contoh dari difference, perbedaan antara A dan E. Ya teman-teman, semua yang saya baca di awal ini nanti, yang sebelah sini saya baca dengan rahang jaw drop, oke ya, jadi jatuh, misalnya kayak gini. X, sad, sax, oke ya, singkatan dari saxophone. Saxophone itu singkatannya sax. Mat, can, dibuka aja, can, ke bawah ya, drop jaw. Lihat, ini semuanya saya baca dengan rahang lebar. X, sad, kelamin, sex, gak usah pakai nafsu, oke? Sex. Mat, pengetahuan, dibaca can, oke? Can. Mari kita lihat bagaimana membedakannya. X, sad, said, sax, sex, mat, can. Seperti itu cara membedakan bunyi A dan E. Let's go to listening exercise. Mari kita lanjut ke latihan listening. Bagaimana membedakan antara bunyi A dan E. Nah, teman-teman, tugas Anda adalah silakan Anda salin kata-kata ini. Nanti saya tambahkan ada 10. And then teman-teman dengarkan apa yang menurut teman-teman itu dibaca, dan silakan Anda kasih centang seperti ini. Misalnya kalau di audio, misalkan nomor 1 dia bilang X. Oh, menurut kamu X itu yang ini kali. Oke, silakan centang aja di paper Anda masing-masing, oke? Silakan Anda centang kata yang menurut teman-teman
sounded, dibunyikan. Alright, number 1 through number 10, nomor 1 sampai 10. Ini melatih supaya teman-teman mampu how to differentiate this sound. Bagaimana cara membedakan bunyi ini. Let's go. 1. X. 2. Sad. 3. Sex. 4. Mat. 5. Ken. 6. Pet. 7. Man. 8. And. 9. Flesh. 10. Bed. Oke, let's jump to the last listening session. Mari kita lanjutkan ke listening sesi listening yang terakhir. Teman-teman dengarkan, ada 3 kata yang dia nanti dibaca secara berurutan 1, 2, 3, dan teman-teman silakan Anda lingkari kata yang menurut teman-teman dibaca dengan bunyi Ada 1 sampai 10 yang menurut teman-teman kalau dibaca dengan bunyi silakan lingkari itu. Are you ready? This is the last listening session. Let's go. 1. Rack, rock, wreck. 2. Lake, lock, lack. 3. Add, aid, ed. 4. Pot, pat, pet. 5. Top, tape, tap. 6. Laughed, left, loft. 7. Sneak, snake, snack. 8. Paste, past, pest. 9. Hat, hot, hate. 10. Made, mad, mod. Thank you for now everyone. Hopefully you can understand what I share about. Mudah-mudahan teman bisa mengerti apa yang saya bagikan ini, and it could be useful for you and useful for others. Semoga bermanfaat untuk Anda dan semuanya. Thank you and see you again in the next video. Bye for now.